Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi seperti biasa bersama saya Maurice di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024. Rekan trader, seperti biasa rekan trader, Market selalu datang memberikan analisa harian buat rekan trader. Kita selalu memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya. Kita memberikan analisa, kita memberikan informasi, kita memberikan masukan terhadap pergerakan trading pada hari ini. Kalau informasi yang kami berikan ini dengan maksud agar rekan trader sebelum masuk dalam dunia trading, sebelum mengambil posisi, setidaknya mengetahui informasi apa yang telah terjadi dan akan terjadi. Oleh karena itu rekan trader tetaplah bersama kami, karena kami akan selalu memberikan informasi yang terbaik buat rekan trader semuanya. Seperti biasa rekan trader, di setiap analisa harian, kami selalu masuk dengan 3 segmen. Segmen pertama adalah kita melihat apa yang terjadi pada hari kemarin. Di segmen kedua kita akan melihat tema dan kita akan membicarakan tema harian, di mana tema ini selalu punya hubungan keterikatan dengan apa yang terjadi pada pasar sekarang ini. Dan di segmen yang ketiga kita akan menyaksikan atau kita akan melihat apa yang akan terjadi di depan dengan analisa teknikal yang kita lakukan bersama-sama. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu lagi, mari coba kita melihat apa yang terjadi pada hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika terus dan terus mengalami penguatan. Ini adalah sesuatu yang sangat wajar rekan trader, dan ini adalah imbas bagaimana pasar bereaksi tentang pemilu yang akan dilakukan di Amerika Serikat nanti. Dan pasar memang benar-benar bereaksi karena pasar melihat bahwa kemungkinan besar Donald Trump akan bisa memenangkan pertandingan ini. Tapi itu menurut pasar, kita tidak tahu ke depan seperti kayak gimana. Kita akan melihat terus. Tapi dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan sampai menembus level 103.931 dan akan terus mengalami penguatan. Untuk euro angka saham dolar, terjatuh, melemah, walaupun sempat naik di posisi 1.08404, tapi akhirnya dia turun dan ditutup di posisi 1.07975. Begitupun juga untuk pound sterling rekan trader, sempat naik di posisi 1.30141, tapi akhirnya jatuh lagi dan ditutup di posisi seputaran 1.29822. Sedangkan untuk gold rekan trader, sudah tidak bisa dibilang lagi bahwa gold terus dan terus mengalami penguatan. Gold mengalami penguatan karena baku hantam di Timur Tengah. Semakin ramai pertempuran, semakin baku hantam, semakin gold akan mencapai level ketinggian yang paling maksimum, dan dia akan terus menuju sampai ke 2.800 nanti. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, USD yen Jepang kemarin juga mengalami penguatan walaupun tipis penguatannya. Sempat jatuh di posisi 150.582, akhirnya dia naik dan ditutup di seputaran 151.07. Nah, ini adalah apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin rekan trader. Dan di segmen kedua kita akan melihat dan kita akan membicarakan tentang tema harian kita. Untuk tema harian kita pada hari ini rekan trader, saya mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa dan selalu ada hubungan dengan apa yang terjadi pada pasar saat ini. Tema yang saya angkat pada hari ini adalah kemenangan Trump, bencana bagi emas. Nah, ini temanya ini tendensi banget, seakan-akan saya adalah pendukung Trump. Tapi ya memang Trump punya sesuatu yang sangat spesial ya, dan kita bisa lihat bahwa menurut jajak pendapat, hampir sebagian besar menyatakan hampir sekitaran 55-60% memprediksikan bahwa Donald Trump ini akan memenangkan pertandingan dalam pemilihan presiden. Siapapun yang menang, Donald Trump maupun Harris, tapi tetap presidennya Prabowo ya rekan trader ya. Jadi masa bodoh. Nah, ceritanya kita akan membicarakan tentang bagaimana peluang dan bagaimana kemungkinan kalau Donald Trump memenangkan pertandingan. Nah, kenapa saya bilang bahwa kemenangan Donald Trump ini bencana bagi emas? Karena kita semuanya tahu bahwa Donald Trump termasuk tipikal
pemimpin di mana kebijakan ekonominya atau Donald trade-nya itu ya, Trump trade-nya itu benar-benar lebih akan membuat penguatan terhadap dolar Amerika. Dia termasuk tipikal pemimpin yang memiliki sikap lebih hawkish daripada dovish. Beda dengan si Joe Biden. Tapi Donald Trump ini dia punya kepemimpinan dan dia lebih akan menekan tingkat suku bunga sehingga tingkat suku bunga itu akan lebih banyak dinaikkan. Ini yang menjadi tantangan yang sangat besar terhadap emas. Kita tahu rekan trader bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akhirnya dilakukan dan ini adalah imbas dari apa yang selama ini terjadi, menekan inflasi menuju ke 2%. Tapi sesuai dengan apa yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa kemungkinan besar inflasi itu akan turun sekitaran tahun 2025 nanti menuju 2026. Oleh karena itu kalau kita lihat secara mendalam dan kita mengamati itu sudah sesuai dengan plan-nya. Ya. Apabila nanti tahun 2025 inflasinya turun, artinya kan kemungkinan besar pemangkasan tingkat suku bunga udah reda ya. Jadi mau tidak mau suku bunga itu akan dinaikkan. Dan apabila Donald Trump ini terpilih, artinya ini akan sesuai dengan gaya dan style kepemimpinan dari si Donald Trump tersebut. Dia akan benar-benar mengamankan dolar Amerika dan dia akan membuat dolar Amerika ini menjadi mata uang yang benar-benar perkasa seperti Samson. Nah, inilah yang akan membuat bahwa apabila itu terjadi, ini akan menjadi tanda-tanda bahwa emas kemungkinan besar akan mengalami koreksi dan bisa mengalami pelemahan selama masa kepemimpinan dia. Ini menurut analisa saya, tapi kita bisa melihat dari apa yang terjadi seperti kayak gitu rekan trader. Oleh karena itu, kalau rekan trader lihat pada hari ini, ya, hari ini saya tunjukin dulu. Hari ini kalau rekan trader lihat, emas itu sebenarnya rekan trader, sabar saya balik dulu sini. Kalau rekan trader lihat di emas hari ini, emas itu mengawali hari ini dengan pelemahan. Ini diakibatkan karena tendensi terhadap apa yang terjadi di pasar dengan peluang kemungkinan si Donald Trump menjadi pemenang. Nah, kalau rekan trader lihat dia turun dari 2749 sampai menyentuh 2737. Ini imbas dari kampanye Donald Trump dan memang Donald Trump lebih banyak menitik beratkan terhadap penguatan tingkat suku bunga. Pasar bereaksi dan membuat gold ini bisa turun sampai di 2737. Tapi kemudian semua ini dipatahkan dengan geopolitik yang terjadi. Secara garis besar apa yang terjadi pada emas saat ini adalah lebih ke geopolitik rekan trader. Semakin baku tumbuh di Timur Tengah, semakin emas ini akan naik ke posisi yang lebih tinggi. Jadi harap dimaklumkan aja rekan trader. Untuk ke depan selama ada peperangan dan masih terus peperangan konflik di Timur Tengah, emas akan menjadi aset yang sangat seksi. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa apa yang terjadi saat ini kita akan lihat. Dan apabila nanti Donald Trump menjadi pemenang, setidaknya akan memberikan sedikit tekanan yang sangat luar biasa terhadap arah pergerakan emas ke depan. Kita lihat saat ini emas naik, US dollarnya juga naik, dan itu memang imbas dari keadaan peperangan yang terjadi geopolitik. Orang akan mencari aset-aset safe haven, emas dan dolar Amerika. Jadi ini sangat wajar, tapi apabila kondisinya stabil, tidak ada peperangan dan lebih ke fundamental yang terjadi, kemungkinan besar emas akan turun apabila Donald Trump akan menjadi pemimpin. Oleh karena itu saya bilang sekali lagi bahwa tema kita kali ini dia lebih membahas tentang perspektif ke depan. Apabila nanti Donald Trump menjadi pemimpin, kemungkinan besar emas akan sedikit mengalami koreksi. Dan itu sebenarnya sangat wajar. Menuju ke 2025 emas akan terus naik. 2.800 lewat. Mungkin bisa sampai 2.900 atau 3.000. Mungkin. Tapi setelah itu kondisinya mulai landai dan dia akan perlahan-lahan mengalami koreksi. Oleh karena itu kita tunggu siapapun pemenang pemilihan umum di Amerika, baik itu Donald Trump maupun Harris, tetap satu presidennya, Prabowo.
Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita hari ini. Dan seperti biasa kita akan langsung masuk ke analisa teknikal. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika, kita lihat di sini bagaimana indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat luar binasa. Indeks dolar Amerika hari ini dia naik rekan trader. Dan kalau rekan trader lihat peluang untuk naik masih tetap ada ya. Kalaupun koreksi biasa aja, tapi kemudian dia akan melanjutkan kenaikan lagi. Saya berasumsi dia ini akan mencoba naik sampai level paling maksimum menurut saya itu di seputaran 104.310. Tapi sekali lagi hati-hati. Dia bisa kembali lagi turun dan bisa menyentuh level 103.931. Nah, ini dia. Pergerakan terjadi pada indeks dolar Amerika. Selanjutnya euro angkel saham dolar. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar kan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa euro angkel saham dolar tadi sempat mengalami penguatan yang signifikan, tapi setelah itu dia berbalik arah dan dia lebih banyak ke bearish. Kita akan lihat seberapa besar kekuatan bearishnya. Kalau saya melihat kekuatan bearish hari ini, menurut saya bearishnya ini tidak terlalu besar-besar banget. Kemungkinan besar dia akan sampai di level 1.07705, tapi setelah itu dia akan mencoba naik sampai level maksimum. Rekan trader hati-hati di posisi 1.08047. Nah ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada euro US angkel saham dolar. Selanjutnya bagaimana untuk pound sterling rekan trader? Kita lihat bersama-sama pound sterling. Untuk pound sterling, rekan trader, sudah sangat jelas ini kita lihat bahwa pound sterling hari ini, walaupun dia mengalami sedikit tendensi naik tadi, tapi peluang pelemahan masih sangat besar. Saya berasumsi dia akan melemah, dan menurut saya pelemahan dia ini bisa saja sampai ke level paling maksimal, itu di seputaran 1.29413. Tapi sekali lagi hati-hati. Pembalikan arah bisa membuat dia kembali naik lagi ke posisi tertinggi 1.2992. Nah ini dia. Ini adalah pergerakan dari pound sterling. Untuk gold rekan trader, kita lihat bersama-sama. Gold hari ini rekan trader, pergerakannya masih tetap luar biasa, mencapai level tertinggi dalam sejarah dunia dan sejarah akhirat. Menurut analisa saya dia masih punya peluang besar untuk naik dan kemungkinan besar dia bisa naik sampai di 2764. Tapi sekali lagi hati-hati. Pembalikan arah bisa saja terjadi dan bisa membuat logam mulia ini dia turun sampai level paling maksimum. Pelemahannya bisa sampai di level 2738. Jadi arah pergerakan yang terjadi pada hari ini menurut saya dari 2738 sampai dengan 2764. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita lihat bersama-sama. USD yen Jepang hari ini dia telah benar-benar bombastik naik. Analisa saya dia masih tetap naik, tapi menurut saya ketinggian maksimum itu di 152.880. Hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke selera asal di posisi 151.473. Nah ini dia. Ini adalah arah yang bisa saja terjadi pada USD yen Jepang hari ini. Oke rekan trader, saya adalah analisa teknikal. Dan seperti biasa untuk kalender ekonomi hari ini rekan trader, saya akan mau menunjukkan buat rekan trader semuanya bahwa kalender ekonomi hari ini seperti biasa. Hati-hati nanti rekan trader, sekali lagi hati-hati nanti pada pukul 21.00 ada data penjualan rumah lama. Tapi sekali lagi di tengah kalender ini harap diperhatikan juga statement-statement yang akan dikeluarkan oleh para pejabat The Fed. Statement itu sangat benar-benar mempengaruhi arah pergerakan pasar ke depan. Dan rekan trader, inilah kami, inilah A-Market. 17 tahun bersama Market, kita bagi-bagi hadiah mobil Ford. Ya, ini akan kita berikan buat rekan trader. Ikutilah undiannya, ikutilah
Caranya silakan masuk di website kami, silakan baca semuanya, informasinya jelas, lengkap. Mendaftarlah bersama kami, tradinglah bersama market, dan kami memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah rekan trader analisa harian kita hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.